Hari ini sebelum saya mulai, Bapak Ibu, saya mau mengumumkan sedikit, mengingatkan kembali bahwa tanggal 15 Agustus jam 6.30 sore malam hari kita ada beberapa gereja-gereja kami mau rindu untuk berkumpul bersama-sama, kami berdoa, kita akan kumpul menyembah Tuhan, berdoa untuk negara kita bersama. Dan nanti kalau Bapak Ibu keluar dari tempat ini, nanti bisa dibagikan kartu kecil ini untuk mengingatkan Bapak Ibu bahwa kita ada acara tanggal 15 Agustus. Dan saya harap kartu ini bukan cuma menjadi sebuah undangan Bapak Ibu, tetapi ketika kita di rumah melihat kartu ini, kita bisa bersama-sama mendoakan negara kita. Amin Bapak Ibu. Saya kepingin sekali untuk melihat Bapak Ibu untuk bisa ikut dan kita berdoa bersama-sama tanggal 15 Agustus, doa bagi bangsa, panggilan untuk berdoa yang diadakan di MDC, Gereja MDC Geraha Pemulihan Bapak Ibu di daerah Putat Gede. Nah, bulan ini kita memasuki bulan yang baru, dan hari ini saya mau menyampaikan untuk bulan ini tema kita adalah Vision Month, di mana bulan ini kita akan belajar bersama-sama mengingat kembali akan visi misi gereja, dan juga nanti kita ada hal-hal yang lainnya. Tetapi kami hari ini mau fokus bersama-sama, kita perlu fokus bersama-sama untuk belajar mengenai visi Bapak Ibu. Dan saya percaya walaupun ini tahun demi tahun kita mengulang terus mengenai visi, tapi saya percaya kalau ini adalah sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting itu perlu untuk diulang dan digaungkan kembali. Kenapa? Karena saya rindu untuk melihat visi ini bukan cuma kita tahu Bapak Ibu, tetapi kita hidupi bersama-sama. Amin. Hari ini mungkin saya mau sharing sedikit terlebih dahulu. Kira-kira 2 tahun yang lalu saya bersama dengan istri saya Jessica, kami mulai ikut konseling pranikah 2 tahun yang lalu. Dan di dalam kelas itu ada satu pertanyaan yang menjadi PR bagi saya dengan istri saya. Dan pertanyaan itu adalah, apa visimu untuk keluargamu ke depannya? Jadi mentor kami ini menanyakan, apa visimu untuk keluargamu? Dan saya mulai berpikir Bapak Ibu, karena kalau berbicara tentang visi, jarang sekali kita mendengar visi di dalam keluarga. Seringkali kalau bilang visi itu apa? Seringkali kita dengarnya di mana? Di perusahaan, di gereja. Tetapi ini pertanyaan yang menurut saya sangat penting. Visi apa yang ada di dalam yang kamu punya untuk keluargamu? Dan saya mulai berdoa dengan Jessica, kami mencari kepada Tuhan, Tuhan, apa visi yang Tuhan taruhkan di dalam keluarga kami, untuk keluarga kami. Dan ketika saya mendengar pertanyaan itu, visi, seringkali kita bilang visi itu di dalam bisnis, tapi saya percaya kita semua perlu untuk punya visi. Semua katakan visi. Apa sih sebetulnya visi itu? Kalau saya bisa singkatkan dalam satu kata, visi itu adalah tujuan. Katakan tujuan. Visi itu adalah tujuan. Kalau orang bilang visi itu melihat ke depan, kita tujuannya mau kemana? Kita mau melihat apa? Itu visi. Kita mau pergi kemana? Kalau di sini kita mau pergi Bapak Ibu, pasti harus tahu dulu mau pergi kemana, betul kan? Nah, saya coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita pagi ini yang naik bemo, coba naik bemo. Kalau mau ke gereja kita naik bemo, kita sudah tahu mau naik bemo yang mana. Tapi kalau kita tidak punya visi, kita jalan-jalan naik bemo ini, nanti pindah lagi, ada ini naik bemo yang mana, saya pindah bemo itu, akhirnya apa? Kita semua banyak waktu yang terpakai, banyak energi yang terpakai, sumber daya terpakai, tapi akhirnya kita kayak tidak kemana-mana. Akhirnya kita tidak kemana-mana. Siapa yang di sini suka pergi ke mall, Bapak Ibu? Kalau suka pergi ke mall, pernah nggak pergi ke mall tanpa tujuan? Pokoknya pengen ke mall aja. Akhirnya apa? Berjam-jam kita putar-putar di dalam mall, tapi nggak ngelakuin apa-apa, cuma lihat-lihat aja. Akhirnya waktu pulang, uangnya kepakai semua untuk makan, uangnya habis, waktunya habis, tapi tidak ada tujuan yang terselesaikan. Karena tidak ada tujuannya Bapak Ibu, datang muter-muter aja, akhirnya waktunya habis, tidak kemana-mana. Nah, hari ini sebelum saya masuk ke dalam visi gereja, saya mau membicarakan terlebih dahulu mengenai visi pribadi. Visi pribadi atau visi sehari-hari kita. Kenapa? Karena saya percaya bahwa kita semua ini perlu punya visi. Saya tidak tahu bahwa ada yang namanya visi untuk keluarga. Saya tidak terpikir Bapak Ibu. Tapi kita perlu punya visi untuk keluarga kita. Mau menjadi keluarga yang seperti apa?
Kita perlu punya visi untuk hubungan kita, untuk pekerjaan kita, untuk hidup kita. Hidupku ini visinya apa? Mau kemana tujuannya? Kita perlu untuk punya visi di dalam pekerjaan, bisnis, semuanya itu perlu. Dan saya percaya bukan cuma kita bertanya apa yang aku mau, tetapi kita datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan ingin untuk saya lakukan? Tuhan, apa visi yang Engkau tempatkan di dalam hidupku, di dalam keluargaku, di dalam hubunganku, di dalam pekerjaanku? Tuhan, visinya apa? Kita datang kepada Tuhan dan bertanya. Kita bisa merencanakan semuanya itu sendiri, Bapak Ibu. Tetapi Yesaya 55 ayat 8-9 bisa dibuka bersama. Yesaya 55 ayat 8-9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancangan-rancanganku dari rancanganmu. Dan saya percaya lagu yang kita nyanyikan bersama-sama di akhir tadi, kenapa kok saya minta untuk mengulangkan kembali bagian dari lagu itu? Karena saya percaya ini bukan suatu kebetulan, Bapak Ibu. Hikmat Tuhan itu melebihi dari pengertian atau pikiran kita. Jalannya lebih tinggi dari jalan-jalan kita. Kita bisa merencanakan, aku maunya ke situ. Tapi kalau kita mengikut Tuhan, Tuhan akan memimpin ke tempat yang jauh lebih baik. Yang percaya katakan amin. Yes. Hari ini kenapa kok saya mau menyampaikan tentang visi pribadi dulu, Bapak Ibu? Karena saya percaya yang pertama, banyak dari kita tidak tahu kalau kita ini perlu punya visi. Kita tidak tahu kalau di keluarga kita perlu punya visi. Hari ini saya mau menyampaikan kita perlu. Dan mungkin kita merasa tidak tahu visinya apa. Karena kalau kita tidak tahu visi untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk hidup kita, Bapak Ibu. Seperti jalan-jalan di mall tadi. Akhirnya waktunya habis, sumber daya habis, tenaga habis, tapi kita merasa tidak kemana-mana. Rasanya kayak capek terus setiap hari, tapi tidak ada yang dilakukan. Tidak ada yang bisa dilihat buahnya. Seakan-akan kayak kita sudah berjalan lama, tapi kok nggak tahu kemana, ini tujuannya di mana, nggak sampai-sampai. Kenapa? Karena tidak punya visi, Bapak Ibu. Kita tidak punya visi, jadi kita perlu datang kepada Tuhan untuk mencari visi. Yang kedua adalah, kita mungkin sudah punya visi, tapi kita sudah menerima visi dari Tuhan, tapi kita mungkin kehilangan harapan. Aduh, mungkin saya ini masih terlalu muda. Masih terlalu kecil loh, mungkin yang anak-anak yang di sini yang umurnya masih remaja. Aku nggak punya visi karena aku ini masih muda, nanti aja kalau sudah lebih tua. Atau Bapak Ibu mungkin sudah merasa tua, tidak punya visi, sudah cukuplah Tuhan, segini aja. Tapi firman Tuhan di Yeremia 11 ayat 29 mengatakan, Yeremia 11 ayat 29 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan-rancangan, rencana-rencana yang penuh harapan. Kalau hari ini Bapak Ibu merasa saya sudah terlalu tua, sudah cukup segini saja, Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan masih ada rancangan-rancangan yang penuh harapan ke depannya. Amin. Kalau sampai nanti kita pun meninggalkan dunia ini, masih ada rencana-rencana yang lebih luar biasa lagi yang telah disediakan oleh Tuhan. Maka dari itu penting untuk kita bersama-sama punya visi, Bapak. Dan kalau nanti kita keluar dari tempat ini, di dalam perjalanan pulang, ketika kita bersama-sama di rumah, coba kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, apa visi yang Tuhan tempatkan di dalam hidupku? Kalau saya boleh cerita sedikit, Bapak Ibu, opa saya sampai tua pun, bukan berarti dia sekarang santai-santai, saya nggak perlu lakukan apa-apa. Dia tetap dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang-orang lain, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bilang, saya sudah cukup segini saja, nah Bapak Ibu, Tuhan masih punya rencana yang jauh lebih baik. Masih ada hal-hal yang perlu dilakukan. Tapi saya ini sakit-sakitan, loh, tetap ada Tuhan punya rencana untuk Bapak Ibu. Dan hari ini saya percaya bahwa bila Tuhan memberikan visinya, di situ Tuhan juga pasti akan memberikan provisinya atau penyediaannya. Kalau Tuhan sudah memberikan visi, kamu akan pergi ke sana, kamu akan pergi ke seberang. Kalau dia mengatakan kepada murid-muridnya, kalian pergilah ke seberang, aku akan menemui kalian. Kalau Tuhan mengatakan, engkau akan sampai ke seberang, engkau akan sampai ke seberang. Dia yang akan menyediakan. Jadi hari ini kita bersama-sama kita minta visi kepada Tuhan. Tuhan, apa visi untuk hidupku?
visi untuk hubunganku, visi untuk keluargaku. Kita datang kepada Tuhan. Dan saya percaya dari semua itu kita juga perlu yang namanya visi gereja. Katakan visi gereja. Apa visi Tuhan untuk gereja kita? Sebelum saya masuk, saya mau mengingatkan kembali Bapak Ibu. Gereja itu bukan gedungnya, gereja itu bukan acaranya. Gereja adalah umatnya. Gereja adalah umatnya. Kalau gereja adalah umatnya, maka yang punya gereja ini siapa Bapak Ibu? Tuhan. Gereja ini bukan punya saya, gereja ini bukan punya Pastor Fani. Karena kalau gereja adalah umatnya, maka gereja itu adalah milik Tuhan. Kalau gereja adalah milik Tuhan, berarti Tuhan juga akan memberikan visi untuk umat-umatnya. Kita akan diberikan visi untuk di mana kita umat-umatnya bisa bersama-sama berjalan kepada suatu tujuan. Itu pentingnya visi gereja. Dan hari ini saya mau menyampaikan visi gereja. Bapak Ibu tahu visi gereja apa? Mentransformasi komunitas kita. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Mentransformasi komunitas kita. Ini visi gereja kita. Visi yang telah diberikan oleh Tuhan adalah mentransformasi komunitas kita. Saya percaya bahwa kita semua dipanggil bukan cuma untuk menikmati berkat, tapi untuk menjadi berkat. Kita bukan cuma dipanggil untuk menerima damai sejahtera, tapi kita dipanggil untuk membawa damai sejahtera. Bukan cuma untuk diselamatkan atau disembuhkan, tetapi kita dipanggil untuk memberitakan kebesaran Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita dipanggil untuk memberitakan kebesaran Tuhan. Jadi bukan cuma untuk menikmati aja, kita dipanggil untuk mentransformasi komunitas kita. Dan hari ini saya mau kita belajar bersama-sama. Kalau berbicara tentang mentransformasi komunitas, di dalam firman Tuhan ada banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab. Tetapi saya mau fokus hari ini kepada satu orang, yaitu Paulus. Katakan Paulus. Rasul Paulus. Apa yang kita bisa pelajari dari Rasul Paulus? Dia adalah seorang rasul yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan untuk mengubah komunitas demi komunitas, kota hingga bangsa-bangsa. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, Paulus ini memang dipakai secara luar biasa, tapi sebelum dia dipakai secara luar biasa, kehidupannya jauh berbeda dari yang namanya pengikut Kristus. Kenapa? Karena sebelum dia bertobat, dia adalah orang yang menganiaya orang-orang Kristen. Dia adalah orang yang menganiaya pengikut-pengikut Kristus, Bapak Ibu. Dan suatu hari ketika namanya waktu Saulus yang manggil Paulus. Saulus itu dia tiba-tiba mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan. Dan di dalam perjumpaan dengan Tuhan itu, setelah itu dia tidak bisa melihat selama 3 hari. Saya ceritakan pendek saja. Dia tidak bisa melihat selama 3 hari, Bapak Ibu. Tidak bisa melihat. Akhirnya dia tidak makan, dia nggak minum karena dia stres, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mengirimkan hambanya yang bernama Ananias untuk menumpangkan tangannya kepada Paulus atau Saulus. Dan dikatakan di ayat Kisah Rasul 9 ayat 18-22. Dikatakan, dan seketika itu juga ketika ditumpangi tangan, seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saulus dalam lingkungan saudara-saudara, Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Di sini kita melihat bagaimana Saulus bertobat, Bapak Ibu, menjadi pengikut Kristus. Tapi di ayat selanjutnya, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Bukankah Saulus ini orang yang mencari-cari orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, yang mau menganiaya orang-orang Kristen? Dikatakan, dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar, apa Bapak Ibu? Pengaruhnya. Dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias.
Kalau hari ini saya bisa mengambil satu poin Bapak Ibu, transforming our community, mengubah komunitas kita. Poin apa yang saya mau ambil dari cerita dari Paulus ini? Sebelum kita mau mentransformasi komunitas, kita perlu ditransformasi untuk mentransformasi. Seringkali kita berpikir kalau ada sesuatu yang perlu dirubah, itu harus diubahkan dulu. Kalau saya beri contoh Bapak Ibu, kalau hubungan suami dengan istri, satu harusnya mengasihi, satu harusnya menghormati. Lalu istrinya bilang, saya nggak mau menghormati kalau suami saya tidak mengasihi. Suaminya bilang, saya nggak mau mengasihi kalau istri saya tidak menghormati. Seringkali kita merasa harus ada perubahan dulu, baru saya akan berubah Bapak Ibu. Mentransformasi komunitas kita, berarti komunitas kita yang harus berubah. Sebentar Bapak Ibu. Sebelum kita mentransformasi komunitas kita perlu terlebih dahulu ditransformasikan. Kita perlu terlebih dahulu diubahkan. Itu yang kita bisa belajar bersama-sama dari Paulus. Bagaimana sebelum dia bertobat, Bapak Ibu. Sebelum Paulus bertobat, dia adalah penganiaya. Dia orang yang menyiksa orang Kristen. Tetapi ketika dia bertobat, ketika dia ditransformasikan, di situ Tuhan memakai dia secara luar biasa untuk mentransformasi komunitas-komunitas. Yes. Ketika kita ditransformasikan, Tuhan juga akan memakai kita untuk mentransformasi. Dan saya percaya mentransformasi, Bapak Ibu, itu bukan perubahan sikap, bukan behavior modification, bukan cuma apa yang kita mau diubah itu yang diubah, kamu harus berubah. Bukan Bapak Ibu. Kalau kita diubahkan, itu berarti diubahkan secara total. Saya ingat khotbah dari Kak Sugi, kalau nggak salah, antara bunglon dengan kupu-kupu, dan saya sangat terinspirasi dari firman yang disampaikan oleh Kak Sugi. Tapi betul Bapak Ibu, kalau kita berbicara berubah seperti kupu-kupu, kupu-kupu dari ulat menjadi kupu-kupu, itu bukan seakan-akan bentuknya dari ulat terus dia bisa terbang sendiri bentuk ulat, Bapak Ibu. Enggak. Dia ditransformasikan, dan ketika dia tertransformasi, dia berubah menjadi sesuatu yang baru. Dan melalui sesuatu yang baru ini, dia bisa menjadi. Kalau kita lihat seekor ulat, ulat itu mengesalkan enggak Bapak Ibu? Mengesalkan. Kita sudah nanam bagus-bagus, dimakani sama ulat. Tapi ketika ulat itu berubah menjadi seekor kupu-kupu, kupu-kupu itu justru yang membuat bunga-bunga bisa menjadi lebih bagus untuk berkembang biak. Untuk kupu-kupu salah satunya. Kalau kita mau sesuatu untuk dirubahkan Bapak Ibu, sesuatu untuk ditransformasikan, kita perlu terlebih dahulu ditransformasikan. Kalau saya tadi bilang mengenai antara hubungan suami dengan istri, kalau kita merasa suamiku ini males-malesan, suamiku ini perlu berubah Bapak Ibu, dia perlu berubah, mungkin kita perlu ditransformasikan terlebih dahulu. Jangan tunggu dia berubah baru saya berubah. Kalau istri saya tidak mau menghormati saya, oke, kita dulu yang ditransformasikan. Anak-anakku semua tidak hormat kepada saya, kita dulu yang ditransformasikan. Ketika kita ditransformasikan, Tuhan memakai kita untuk mentransformasikan komunitas kita, untuk mentransformasikan keluarga kita. Yang percaya katakan amin. Kita dipanggil untuk mentransformasikan komunitas kita. Dan hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana sih caranya kita bisa ditransformasikan. Bagaimana Bapak? Kalau kita buka bersama-sama, yuk kita buka sama-sama di Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau bahasa Inggrisnya Bapak Ibu itu mengatakan be transformed, berubah di situ bukan cuma berubah tapi be transformed, transformasikan oleh pembaharuan budi. The renewing of your mind. Pikiran kita, akal budi kita diperbaharui. Bagaimana caranya kita bisa memperbaharui akal budi kita? Bagaimana caranya kita bisa menerima yang namanya pembaharuan budi kita? Melalui membaca dan merenungkan firman.
membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajarkan anak-anak youth di belakang. Kalau kita buka sama-sama di Mazmur, kita buka dulu di Mazmur, kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu, luar biasa sekali kalau ngomong apapun yang diperbuatnya pasti berhasil. Paling keras suaranya, berhasil. Kalau kita doa biasanya Pastor Fanny kalau doa apapun yang dilakukannya pasti berhasil. Amin. Betul Bapak Ibu. Tapi kita cuma potong ayatnya Bapak Ibu. Kita potong ayatnya, kita perlu baca secara full. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu, ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita mengisi diri kita dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Bukan cuma baca aja, tapi direnungkan, diolah, diproses. Di situ akan terjadi yang namanya pembaharuan pikiran. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita akan menerima yang namanya pembaharuan pikiran. Dan melalui pembaharuan pikiran itu Bapak Ibu, kita menerima kekuatan untuk melakukan sesuatu yang mungkin kita tidak bisa lakukan. Saya mau kasih contoh Bapak Ibu. Contohnya apa? Firman Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu, betul? Sekarang siapa yang di sini punya musuh Bapak Ibu? Siapa yang di sini punya orang yang gak disenengin? Orang yang kita sakit hati sama dia, punya nggak? Pasti punya Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita bisa mengasihi orang itu? Kalau dengan kekuatan kita sendiri, susah Bapak Ibu. Kalau dengan kekuatan saya sendiri, saya gampang ngomongnya. Tunggu dia berubah dulu, baru saya akan mengasihi. Tunggu dia nggak mencekno dulu, baru saya mengasihi. Tunggu dia yang datang minta maaf sama saya dulu, baru saya mengasihi, mengampuni. Bagaimana caranya kita bisa mengampuni musuh kita, mengasihi musuh kita? Kalau bukan dengan pembaruan pikiran Bapak Ibu. Karena pikiran kita yang sesuai dengan dunia ini adalah berubah dulu baru aku mengasihi. Berubah dulu baru aku mengampuni. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu akan mengubah cara pikir kita. Dan itu yang akan mengubah cara hidup kita Bapak Ibu. Pembaruan pikiran akan memberikan kita kekuatan untuk melakukan hal-hal yang kita tidak bisa lakukan. Makanya seringkali kita kalau harus mengasihi musuh kita, selalu doanya juga sama. Tuhan berikan aku kekuatan. Tuhan berikan aku kekuatan. Kekuatan sudah diberikan Bapak Ibu. Tinggal dihidupi, tinggal diterima. Ketika kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita diberikan kekuatan untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang sempurna di hadapan Allah Bapak Ibu. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa. Hari ini saya cuma menyampaikan firman ini pendek sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena intinya penting. Kalau kita ngomong soal visi, mentransformasi berarti kita perlu ditransformasikan. Bukan nunggu yang lainnya ditransformasikan dulu, baru itu namanya sempurna. Bukan Bapak Ibu. Kita ditransformasikan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memakai kita untuk mentransformasi komunitas kita. Saya mau sharing sedikit. Beberapa minggu yang lalu saya dipanggil untuk menyampaikan sebuah pesan di gereja lain untuk anak-anak mudanya. Dan temanya adalah Grace in the Family, kasih karunia di dalam keluarga. Bapak Ibu, itu temanya seperti itu. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini mau menyampaikan apa? Tuhan mau menyampaikan apa? Dan salah satu yang saya sampaikan hari itu yang Tuhan berikan pewahyuan kepada saya adalah tentang mengasihi musuhmu. Tentang mengasihi orang yang kita sakit hati. Karena di dalam keluarga seringkali kita ada sakit hati. Seringkali kita ada ketidakcocokan. Dan satu pertanyaan yang muncul adalah, kalau kamu disuruh mengasihi orang yang kamu nggak senang, kamu disuruh memberkati orang yang kamu tidak sukai, yang telah menyakiti kamu, bagaimana caranya? Kamu mau nggak? Pertanyaannya yang saya lemparkan waktu itu adalah, kalau kamu sakit hati dengan keluargamu, kamu nggak suka sama keluargamu, entah itu tante, papa, mama, kakak, adik, sampai kakek, nenek,
Kalau ada sakit hati, tapi Tuhan mau memakai kamu untuk memberkati mereka, kamu mau atau tidak? Dan itu yang menjadi pertanyaan bagi saya, kalau kita harus mengasihi musuh kita, memberkati komunitas kita, mentransformasi komunitas kita. Kalau kita sakit hati dengan mereka, kalau kita tidak suka dengan mereka, membenci mereka, tidak cocok dengan mereka, apakah kita mau mentransformasi komunitas kita? Biasanya jawabannya adalah tidak mau. Kenapa? Karena itu berdasarkan perasaan saya. Saya merasa mereka tidak layak untuk ditransformasikan. Saya merasa mereka tidak layak untuk diberkati. Saya merasa mereka tidak layak untuk begini begitu karena mereka banyak masalah. Karena mereka orang-orangnya mencekno, telah menyakiti aku. Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu di tengah-tengah komunitas kami. Habisi mereka. Doanya seperti itu, ganti malah. Tapi saya percaya bahwa kenapa sih kok susah untuk kita mau mentransformasikan komunitas kita kalau kita membenci mereka? Karena itu, kalau kita menggunakan perasaan kita, kita tidak akan bisa. Tetapi biarlah kita ditransformasikan. Biarlah kita ditransformasikan terlebih dahulu. Tanpa ditransformasikan, kita tidak akan punya hati untuk mentransformasikan. Kalau kita cuma datang ke gereja untuk menerima, ikut pujian penyembahan, tapi kita tidak ditransformasikan, maka tidak pernah akan ada perasaan ingin untuk mentransformasikan komunitas. Tidak akan ada rasa kepingin untuk menyampaikan kepada orang-orang bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Tidak akan ada rasa ingin untuk menyampaikan, untuk mengubahkan komunitas kita. Kenapa? Karena kita tidak punya hati. Ketika kita ditransformasikan, di situ kita akan punya hati untuk orang-orang di sekitar kita. Ada satu contoh yang Pastor Sam pernah sampaikan bagus sekali. Kalau kita makan di warung bakso, Bapak Ibu, karena Pastor Sam sukanya bakso. Kalau kita makan di warung bakso dan warung itu sangat enak, apakah kita akan simpan informasi itu sendiri atau kita sampaikan kepada orang lain? Kita sampaikan. Kenapa? Karena warung bakso itu telah mengubahkan hidup saya, Bapak Ibu. Makanannya sangat enak, bakso lain jadi tidak enak kalau makan itu. Karena saya telah ditransformasikan oleh bakso ini, saya mau menyampaikan kepada orang lain, kalian perlu untuk coba bakso ini. Kalau saya tidak ditransformasikan, saya tidak akan kasih tahu orang lain untuk datang. Kalau kita memilih untuk hidup sebagai orang yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu, bukan orang yang ditransformasikan, kita tidak akan pernah punya hati untuk mentransformasikan komunitas kita. Saya boleh minta tim PAW untuk naik ke atas.